Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar nih hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan materi mengenali diri sendiri dan lingkunganku. Sebelum mulai belajar, yuk anak-anak semua kita persiapkan terlebih dahulu buku dan pulpen atau pensilnya untuk mencatat materi-materi yang penting yang akan Ibu jelaskan pada hari ini. Sebelum mulai belajar, Ibu akan memberikan motivasi nih kepada anak-anak semua. Setiap hari adalah kesempatan untuk belajar dan menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Jadi, yuk kita mari sama-sama belajar untuk menjadi versi terbaik bagi diri kita sendiri. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa mampu untuk menyebutkan identitas diri dan budaya di Indonesia. Sebelum Ibu menjelaskan mengenai materi pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya terlebih dahulu kepada anak-anak nih. Apa saja bahasa-bahasa daerah yang kamu ketahui? Boleh tulis di kolom komentar. Nah, setelah kamu tulis di kolom komentar, bahasa-bahasa daerah yang kamu ketahui tentunya yang ada di sekitar itu ada bahasa apa? Ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa, ada bahasa Padang, ya, dan lain sebagainya. Nah, Ibu juga mau bertanya nih kepada anak-anak semuanya, apa yang dimaksud dengan keberagaman? Boleh ditulis di kolom komentar ya. Hari ini kita akan belajar tentang mengenali diri sendiri dan lingkunganku. Indonesia adalah bangsa yang sangat heterogen. Masyarakat Indonesia diwarnai oleh berbagai macam perbedaan sebagai akibat dari kondisi kewilayahan, suku bangsa, budaya, agama, dan adat istiadat. Nah, Ibu mau tanya nih sama anak-anak semua, apa sih semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu? Boleh anak-anak tulis di kolom komentar ya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa daerah, agama, dan kepercayaan, ras maupun antar golongan. Keberagaman di Indonesia merupakan salah satu ciri khas dari masyarakat Indonesia. Di setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas masing-masing. Meskipun berbeda, masyarakat Indonesia tetap berusaha untuk hidup rukun dan damai dengan menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Keberagaman yang terdapat di masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya letak strategis wilayah Indonesia, kondisi negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi dan komunikasi, dan penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Dampak keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia memiliki dampak positif sekaligus dampak negatif bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Dampak positif keberagaman memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan, sedangkan dampak negatifnya mengakibatkan ketidakharmonisan bahkan perpecahan dengan negara. Mensyukuri identitas diri dan budaya. Kemajemukan bangsa Indonesia tidak hanya terlihat dari beragamnya jenis suku bangsa, tapi juga terlihat dari beragamnya agama yang dianut oleh penduduk. Keberagaman merupakan suatu hal yang indah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena keragaman tersebut harusnya dijadikan sebagai kekayaan dari sebuah negara, sehingga kita dapat saling menghargai, menghormati, dan saling menguatkan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Namun, pada kenyataannya sering terjadi perbedaan-perbedaan tersebut, yaitu justru dijadikan sebagai sumber perselisihan dan juga pertentangan. Hal tersebut seringkali memunculkan kerusuhan dan konflik di mana-mana yang berpotensi membuat Indonesia menjadi terpecah belah. Setiap manusia yang diciptakan oleh Tuhan di muka bumi ini pasti memiliki perbedaan antara satu manusia dengan manusia lainnya. Namun, kita tetap perlu bersyukur karena hal tersebut merupakan anugerah yang sangat berharga. Kita dapat melakukan banyak hal untuk mensyukurinya. Perbedaan yang seringkali kita temui dalam kehidupan merupakan suatu hal yang perlu disyukuri bagi tiap-tiap manusia. Kita dapat melakukan berbagai macam hal untuk mensyukuri keadaan ini.
Bagaimana cara kamu untuk mensyukuri keberagaman yang ada di sekitarmu? Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk mensyukuri keberagaman yang ada adalah dengan menanamkan sikap toleransi. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai faktor apa saja yang menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama, ada perbedaan kondisi iklim. Sebagian besar wilayah di Indonesia memiliki iklim yang tropis. Namun, ternyata ada sedikit perbedaan di setiap wilayahnya. Misalnya, ada wilayah di bagian Indonesia bagian barat akan memiliki musim hujan yang lebih teratur daripada dengan wilayah Indonesia bagian timur. Sedangkan wilayah Indonesia bagian timur diketahui memiliki musim kemarau yang lebih panjang daripada yang wilayah barat. Perbedaan iklim ini sendiri secara geografis menciptakan keberagaman pada masyarakat Indonesia, mulai dari mata pencahariannya, budayanya, hingga karakteristik dan fisik masyarakatnya. Kemudian yang kedua ada pengaruh budaya. Nah, faktor kebudayaan memengaruh pada nilai-nilai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat memengaruhi perkembangan jiwa, keagamaan, sosial budaya, juga dapat memengaruhi keberagaman. Faktor ini juga yang menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia adalah masuknya kebudayaan asing. Kebudayaan asing yang membaur dan berkulturalisasi dengan baik bersama budaya setempat, budaya asing yang telah berbaur tersebut akan membentuk budaya baru yang khas dan unik. Kemudian yang ketiga ada letak strategis wilayah Indonesia. Indonesia terletak di antara dua samudra dan juga dua benua, yaitu terletak di antara Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia, serta benua Asia dan juga benua Australia. Letak ini membuat Indonesia terlibat dalam jalur perdagangan dengan negara asing. Oleh karena itu, pedagang asing yang datang ke Indonesia membawa budaya dan bahasa daerah yang berbeda. Budaya dan bahasa ini kemudian diadaptasi dan dikembangkan di Indonesia, yang menyebabkan keberagaman budaya dan bahasa di Indonesia. Kemudian ada perbedaan kondisi alam. Misal, melihat keberagaman letak geografis di Indonesia, pasti akan beragam pula kondisi alamnya. Perbedaan kondisi alam ini berkaitan dengan perbedaan musim antara daerah dan perbedaan kondisi alam yang berupa pantai dan juga pegunungan. Tentunya akan berbeda. Kemudian ada juga keadaan transportasi dan komunikasi. Faktor-faktor transportasi dan komunikasi memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi dan berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Wilayah Indonesia menjadi penyebab komunikasi dan transportasi sangat sulit untuk disamaratakan. Perbedaan akses komunikasi dan transportasi ini menjadi penyebab terciptanya sebuah keberagaman di Indonesia. Kemudian ada juga perbedaan masyarakat terhadap perubahan atau penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Faktor sikap terhadap perubahan nilai dan budaya menjadi salah satu penyebab keberagaman tersebut. Sikap terbuka masyarakat tersebut menyebabkan perbedaan nilai dan budaya dapat diterima dengan baik dan diasimilasi dalam masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dengan dasar negara Pancasila. Kemudian ada perubahan nilai dan budaya. Keanekaragaman masyarakat Indonesia juga dipengaruhi oleh perubahan nilai dan budaya. Sikap terhadap perubahan ini menyebabkan masyarakat Indonesia memiliki keunikan tersendiri. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk lebih memahami dan menghormati keberagaman yang ada. Dengan demikian, rasa toleransi masyarakat akan semakin kuat. Sikap toleran ini akan menjadi acuan bagi segala perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Meskipun berbeda-beda, rakyat Indonesia dapat bersatu dan hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan. Sekarang, setelah Ibu menjelaskan materi mengenai keberagaman yang ada di Indonesia, Ibu akan menampilkan video tentang keberagaman suku dan budaya di Indonesia. Boleh disimak ya anak-anak semuanya. Setelah kita mempelajari tentang mengenali diri sendiri dan lingkunganku, tentunya anak-anak dapat menyimak dengan baik ya penjelasan yang Ibu jelaskan di materi sebelumnya. Nah, sekarang waktunya kita kuis. Kuis yang pertama adalah Bhinneka Tunggal Ika adalah
Anak-anak boleh menjawabnya di kolom komentar ya. Kuis yang kedua adalah bagaimana cara menciptakan kedamaian di tengah perbedaan. A. Saling berburuk sangka. B. Saling menghargai. C. Tidak saling membantu. D. Tidak menghargai. Boleh jawabannya ditulis di kolom komentar. Pertanyaan yang ketiga, yang bukan faktor penyebab keberagaman di Indonesia adalah A. Perbedaan kondisi alam. B. Pengaruh budaya. C. Budaya asing. D. Perbedaan kondisi alam. Boleh jawabannya ditulis di kolom komentar. Nah, anak-anak semuanya, setelah kita belajar hari ini mengenali diri sendiri dan lingkunganku, anak-anak pastinya sudah paham ya materi apa saja yang sudah Ibu sampaikan. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, anak-anak boleh bertanya di kolom komentar. Sekian pembelajaran dari Ibu Mutia hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali anak-anak semua.